Tidak semua orang weton pahing menyadari satu hal penting dalam hidupnya. Bahwa rezeki besar tidak selalu datang dari kerja keras, doa panjang, atau usaha mati-matian. Justru, menurut primbon Jawa kuno, rezeki weton pahing sering datang dari kebiasaan kecil yang tampak sepele. Bahkan sering dianggap tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Inilah yang membuat weton pahing menjadi salah satu weton paling unik dan penuh teka-teki. Di satu sisi, weton ini dikenal memiliki neptu besar, energi kuat, dan watak keras. Namun di sisi lain, banyak weton pahing yang hidupnya naik turun secara misterius. Hari ini bisa berlimpah, besok terasa seret tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebut, bukan karena weton pahing tidak berbakat kaya, melainkan karena jalur rezekinya sangat sensitif terhadap kebiasaan harian. Ada orang weton pahing yang tidak sekolah tinggi, tidak punya modal besar, bahkan hidup sederhana, tetapi uang seperti selalu ada saat dibutuhkan. Sebaliknya, ada juga weton pahing yang cerdas, pekerja keras, dan penuh ambisi, namun rezekinya selalu bocor. Datang cepat, pergi lebih cepat. Menurut kitab primbon lama, ini bukan kebetulan. Ini adalah reaksi energi weton pahing terhadap kebiasaan kecil yang sering diremehkan. Yang lebih mengejutkan lagi, dua kebiasaan ini sering dilakukan tanpa disadari, namun dampaknya bisa membuka atau menutup pintu rezeki secara perlahan. Banyak leluhur Jawa dahulu tidak mengajarkan weton pahing untuk mengejar harta secara agresif. Justru mereka berpesan, pahing itu magnet. Kalau magnetnya bersih, rezeki akan mendekat sendiri. Artinya, ketika batin tenang dan energi tertata, uang tidak perlu dikejar, karena akan datang dengan sendirinya. Sayangnya, di zaman sekarang, pesan-pesan primbon seperti ini mulai dilupakan. Orang lebih sibuk mencari cara cepat kaya, tanpa sadar bahwa kebiasaan kecilnya justru menutup jalan rezeki. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Bukan juga untuk mengkultuskan hal mistis, namun untuk membuka kembali pengetahuan lama yang selama ini terkubur. Karena bisa jadi, selama ini Anda sudah melakukan kebiasaan yang benar, atau sebaliknya, tanpa sadar justru menghalangi rezeki Anda sendiri. Dan yang paling mengejutkan, dua kebiasaan ini tidak butuh modal, tidak butuh ritual, dan tidak butuh bantuan siapapun. Hanya butuh kesadaran kecil. Di bab-bab selanjutnya, Anda akan mengetahui kebiasaan apa saja yang dimaksud oleh primbon. Kebiasaan sederhana yang jika dilakukan oleh weton pahing, bisa membuat uang terasa lebih ringan datangnya, lebih sering muncul tanpa direncanakan, dan lebih bertahan lama. Maka pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, setelah mengetahui rahasia ini, cara Anda memandang hidup dan rezeki tidak akan pernah sama lagi. Dalam primbon Jawa, weton pahing tidak pernah disebut sebagai weton biasa. Ia selalu ditempatkan sebagai weton berenergi kuat, panas, dan berpengaruh besar terhadap sekitarnya. Namun kekuatan inilah yang sering menjadi pedang bermata dua. Weton pahing dikenal memiliki neptu besar, yang melambangkan daya dorong hidup yang tinggi. Orang dengan weton ini umumnya tidak suka hidup setengah-setengah. Jika bekerja, ingin terlihat hasilnya. Jika berjuang, ingin cepat sampai tujuan. Sayangnya, primbon mengingatkan satu hal penting. Energi besar tanpa kendali justru bisa membuat rezeki sulit menetap. Secara batin, weton pahing memiliki karakter teguh pendirian, sulit diatur, tidak suka diremehkan. Cepat panas jika harga dirinya tersentuh. Namun di balik itu semua, weton pahing sebenarnya berhati lembut. Hanya saja, kelembutan itu tertutup oleh ego pelindung diri. Primbon menyebut kondisi ini sebagai panas di luar, dingin di dalam. Inilah sebabnya mengapa banyak weton pahing terlihat kuat, namun di dalam hatinya sering menyimpan kegelisahan. Dan kegelisahan batin inilah yang sangat berpengaruh pada aliran rezeki. Dalam kitab primbon kuno dijelaskan, rezeki tidak hanya melihat kerja fisik, tetapi juga ketenangan batin pemiliknya.
Jika batin weton pahing sedang panas, uang cepat habis, usaha mudah bocor, kesempatan sering lewat begitu saja. Namun jika batinnya tenang, rezeki datang tanpa dicari, pertolongan muncul tiba-tiba, jalan hidup terasa lebih ringan. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Banyak weton pahing mengira masalah hidupnya datang dari luar, ekonomi, orang lain, keadaan, atau nasib buruk. Padahal menurut Primbon, akar utamanya sering berasal dari benturan energi dalam diri sendiri. Weton pahing memiliki aura dominan. Aura ini bisa menjadi magnet rezeki, atau justru penolak rezeki, tergantung kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari. Leluhur Jawa dahulu sangat berhati-hati mendidik anak weton pahing. Mereka tidak diajarkan untuk selalu melawan, tetapi diajarkan untuk menguasai diri. Karena ketika weton pahing mampu menguasai diri, ia akan menguasai keadaan. Primbon bahkan menyebut, pahing singi eso ngendhaleni ati, bakal sugih tanpa disun. Artinya, weton pahing yang mampu menata hatinya akan berkecukupan tanpa harus meminta-minta. Namun jika tidak, energi besar itu justru menjadi beban. Hidup terasa berat, rezeki terasa jauh, dan usaha seperti selalu ada penghalang. Inilah alasan mengapa bab ini sangat penting. Karena sebelum membahas kebiasaan sepele yang membuka rezeki, Anda harus memahami dulu siapa diri Anda menurut Primbon. Jika Anda weton pahing, maka Anda bukan kekurangan potensi. Anda hanya perlu menyelaraskan energi. Dan penyelarasan itu dimulai dari kebiasaan kecil yang akan dibahas di bab berikutnya. Dalam Primbon Jawa, lisan bukan hanya alat bicara. Lisan adalah pintu keluar masuknya rezeki. Dan bagi weton pahing, pintu ini sangat sensitif. Weton pahing dikenal memiliki energi panas yang kuat. Ia cepat menangkap ketidakadilan, cepat merasa tidak dihargai, dan cepat pula ingin meluruskan keadaan. Namun disinilah letak ujian terbesar weton pahing. Primbon menyebut, satu kalimat yang keluar saat emosi bisa mengusir rezeki yang seharusnya datang bertahun-tahun kemudian. Banyak weton pahing tidak menyadari bahwa setiap kali ia membalas komentar pedas, menjawab dengan nada tinggi, atau meluapkan perasaan secara spontan, energi panas itu memotong jalur rezekinya sendiri. Dalam kitab Primbon lama tertulis, ucapan panas saka pahing, nutup lawang panguripan. Artinya, ucapan panas dari weton pahing, menutup pintu penghidupan. Inilah mengapa leluhur Jawa selalu berpesan, ketika weton pahing merasa tersinggung, diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Menahan komentar bukan berarti kalah. Menahan diri bukan berarti takut. Justru menurut Primbon, itulah tanda kendali batin sudah naik tingkat. Setiap kali weton pahing mampu menahan diri, energi panas mereda, aura menjadi teduh, rezeki kembali menemukan jalannya. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, setelah seorang weton pahing memilih diam saat direndahkan, tidak lama kemudian muncul tawaran pekerjaan, peluang usaha, atau rezeki tak terduga dari arah yang tidak disangka. Bukan kebetulan. Primbon menyebut ini sebagai balasan energi. Karena semesta membaca satu hal, ia mampu menguasai diri. Sayangnya, di zaman sekarang, menahan diri sering dianggap lemah. Padahal bagi weton pahing, menahan komentar justru menguatkan magnet rezeki. Setiap emosi yang tidak diluapkan secara liar, berubah menjadi tenaga penarik keberuntungan. Primbon juga mengingatkan, bukan hanya ucapan lisan yang berpengaruh, tetapi juga komentar di media sosial, balasan pesan saat emosi, sindiran yang ditulis tanpa dipikir panjang. Semua itu memiliki dampak yang sama. Jika weton pahing ingin rezekinya lebih menetap, maka satu kebiasaan ini harus dilatih. Berhenti sejenak sebelum merespons. Tarik napas. Diam sebentar. Biarkan emosi lewat. Karena menurut Primbon,
Rezeki paling besar sering datang setelah weton pahing memilih diam di saat ia mampu membalas. Dan dari sinilah, uang mulai terasa datang lebih ringan, lebih sering, dan lebih lama tinggal dalam hidup. Dalam primbon Jawa, pagi hari bukan sekadar pergantian waktu. Pagi adalah gerbang energi baru, dan bagi weton pahing, pagi menentukan lancar atau tersendatnya rezeki sepanjang hari. Banyak orang menganggap merapikan tempat tidur hanyalah urusan kerapian. Namun primbon melihatnya jauh lebih dalam. Tempat tidur adalah pusat energi malam, tempat di mana pikiran, emosi, dan batin beristirahat. Weton pahing membawa energi panas dan kuat. Saat tidur, energi ini seharusnya dilepaskan. Namun jika setelah bangun tidur, kasur dibiarkan kusut, selimut berantakan, bantal tidak tertata, maka energi malam ikut terbawa sepanjang hari. Primbon menyebut kondisi ini sebagai panas sing ora dipulihake, atau energi yang tidak dikembalikan ke tempatnya. Akibatnya tidak langsung terasa, namun perlahan. Pikiran jadi mudah lelah, emosi cepat naik, rezeki terasa seret tanpa sebab jelas. Inilah yang sering dialami weton pahing, tanpa sadar bahwa sumbernya ada di kebiasaan pagi yang dianggap sepele. Leluhur Jawa dahulu selalu mengajarkan, khusus untuk weton pahing, yen esuk resik, dalan urip bakal alus. Artinya, jika pagi dimulai dengan bersih, jalan hidup akan terasa lebih mulus. Membersihkan tempat tidur bukan soal estetika, melainkan ritual kesadaran tanpa mantra. Saat weton pahing merapikan tempat tidurnya, energi panas ditenangkan, aura kembali seimbang, pikiran lebih jernih, dan dalam kondisi inilah, rezeki lebih mudah mendekat. Banyak cerita turun-temurun menyebutkan, setelah weton pahing rutin merapikan tempat tidurnya di pagi hari, mereka mulai merasakan perubahan kecil. Rezeki harian lebih stabil, uang tidak cepat habis. Masalah keuangan terasa lebih ringan. Bukan karena tiba-tiba kaya, tetapi karena rezeki berhenti bocor. Primbon menegaskan, rezeki tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang ia hanya menunggu rumah energi kita siap menerimanya. Tempat tidur yang rapi menandakan satu hal, pemiliknya siap menata hidupnya sendiri. Dan bagi weton pahing, tanda kesiapan inilah yang dibaca oleh semesta. Inilah sebabnya kebiasaan ini begitu penting, karena ia bekerja dalam diam, tanpa disadari orang lain. Namun efeknya terasa dalam jangka panjang. Jika digabungkan dengan kebiasaan menahan komentar, maka weton pahing akan memiliki dua kunci utama. Batin yang tenang, energi pagi yang bersih. Dua hal ini adalah pondasi rezeki menurut primbon Jawa. Dan dari sinilah, uang mulai terasa lebih betah, peluang datang lebih sering, dan hidup perlahan bergerak ke arah yang lebih baik. Banyak weton pahing yang suatu hari berkata, "Aneh, akhir-akhir ini kok uang seperti datang sendiri ya?" Padahal tidak merasa bekerja lebih keras, tidak melakukan ritual khusus, tidak pula mengejar rezeki secara berlebihan. Menurut primbon Jawa, itulah tanda bahwa energi hidup weton pahing sudah selaras. Primbon tidak pernah mengajarkan bahwa rezeki hanya soal usaha fisik. Rezeki adalah pertemuan antara usaha, batin, dan energi harian. Dan weton pahing adalah weton yang sangat peka terhadap keseimbangan ini. Ketika dua kebiasaan sebelumnya dijalani, menahan komentar saat tersinggung, membersihkan tempat tidur di pagi hari, maka satu perubahan besar terjadi tanpa disadari. Energi panas yang biasanya menyebar liar, perlahan mengumpul dan mengendap dengan rapi. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai energi sing bali marang dalane. Energi yang kembali ke jalurnya. Saat energi kembali ke jalurnya, pikiran menjadi lebih jernih, sikap lebih terkendali, aura menjadi lebih teduh. Dan pada kondisi inilah, rezeki tidak lagi harus dikejar. Karena semesta membaca satu sinyal penting, orang ini siap memegang rezeki.
Banyak weton pahing gagal kaya bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena rezekinya selalu habis sebelum sempat menetap. Primbon menjelaskan, uang itu seperti tamu. Ia hanya akan tinggal di rumah yang tenang, bersih, tidak penuh pertengkaran energi. Ketika weton pahing tidak mudah terpancing emosi, memulai hari dengan energi bersih, maka rumah energinya menjadi layak dihuni. Inilah sebabnya peluang mulai berdatangan. Orang tiba-tiba percaya. Relasi membuka jalan. Kesempatan muncul tanpa diminta. Bukan karena kebetulan, tetapi karena aura weton pahing berubah. Primbon menyebut perubahan ini sebagai pemindahan nasib halus. Perpindahan nasib secara halus. Tidak dramatis. Tidak instan. Namun terasa nyata. Uang mungkin tidak langsung melimpah. Namun, pengeluaran lebih terkendali. Rezeki kecil datang rutin. Masalah keuangan tidak lagi menekan. Dan inilah fondasi kekayaan sejati menurut Primbon Jawa. Karena kaya bukan soal seberapa besar uang yang datang, tetapi seberapa lama uang mau tinggal. Weton pahing yang sudah mencapai tahap ini, biasanya terlihat lebih tenang. Tidak mudah iri. Tidak sibuk membuktikan apapun. Justru dari ketenangan itulah, rezeki semakin sering mengetuk pintu. Maka jika Anda weton pahing dan mulai merasakan, hidup terasa lebih ringan. Uang tidak sesulit dulu. Peluang datang tanpa dicari. Primbon menyebutnya sebagai tanda baik. Tanda bahwa Anda sudah berada di jalur rezeki Anda sendiri. Dan pada bab terakhir nanti, akan dibahas pesan pamungkas yang menentukan apakah rezeki ini akan bertahan lama atau hanya singgah sementara. Dalam Primbon Jawa, datangnya rezeki bukanlah akhir dari perjalanan. Justru, ujian terbesar dimulai setelah rezeki mulai berdatangan. Banyak weton pahing pernah merasakan fase ini. Saat hidup terasa mulai membaik, uang tidak sesulit dulu, dan peluang datang silih berganti. Namun perlahan, semua itu bisa menghilang kembali. Bukan karena takdir berubah, melainkan karena pemilik rezeki lupa menjaga sikap batin. Primbon mengingatkan satu pesan penting. Rezeki seneng sing andap asor, ora seneng sing gumedhe. Artinya, rezeki menyukai pemilik yang rendah hati, dan menjauh dari mereka yang mulai merasa paling mampu. Weton pahing memiliki energi besar. Ketika energinya selaras, ia menjadi magnet rezeki. Namun ketika energinya berubah menjadi kesombongan halus, rezeki perlahan akan menjauh tanpa suara. Kesombongan yang dimaksud bukan selalu terlihat. Kadang muncul dalam bentuk merasa tidak butuh siapapun, meremehkan nasihat kecil, menganggap kebiasaan sepele sudah tidak penting. Disinilah banyak weton pahing jatuh kembali. Primbon menekankan, dua kebiasaan sepele yang dibahas sebelumnya tidak boleh ditinggalkan, meski hidup sudah membaik. Menahan komentar saat tersinggung dan membersihkan tempat tidur setiap pagi bukan sekadar pembuka rezeki, melainkan penjaga rezeki. Karena kebiasaan kecil adalah cermin batin, dan batin adalah rumah rezeki. Jika rumahnya tetap rapi dan tenang, rezeki akan betah tinggal lama. Leluhur Jawa dahulu selalu menutup wejangan mereka dengan satu pesan. Urip kui ora mung golek sugih, nanging golek tentrem. Hidup bukan hanya mencari kaya, tetapi mencari ketentraman. Ketentraman inilah yang membuat rezeki tidak hanya datang, tetapi menjadi bagian dari hidup. Weton pahing yang memahami hal ini, biasanya tidak terlalu mengejar. Tidak gelisah melihat orang lain lebih cepat. Tidak mudah iri pada keberhasilan orang lain. Karena ia tahu, rezekinya sudah berjalan di jalurnya sendiri. Dan di titik ini, uang bukan lagi tujuan utama, melainkan alat untuk menjaga kehidupan tetap seimbang. Jika Anda weton pahing, ingatlah satu hal penting dari Primbon ini. Rezeki besar lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan kesadaran besar. Tidak perlu ritual rumit. Tidak perlu pengorbanan berlebihan. Cukup menjaga diri sendiri.
Karena ketika weton pahing mampu menjaga dirinya, semesta akan menjaga rezekinya. Dan inilah penutup dari seluruh pembahasan ini. Bukan janji kekayaan instan, melainkan jalan hidup yang lebih tenang, lebih tertata, dan lebih berkah menurut Primbon Jawa. Jika Anda weton pahing, tulis "Pahing hadir" di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak rahasia weton yang belum banyak orang tahu.